Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Indah Kurnia Febi Arista, dengan NIM 144. Dan rekan Saya Citra Maulidia dengan NIM akhir 152. Saya Syaulia dengan NIM 166. Definisi dari statistika sebagai tool of science yaitu dapat didefinisikan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data dalam bentuk yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu penelitian. Dalam konteks ini, statistika berfungsi sebagai sarana untuk menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel dengan menggunakan metode statistika. Peneliti dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan berbasis data. Untuk kelebihan statistika sebagai tool of science adalah kelebihan utama dari statistika sebagai alat ilmiah adalah kemampuannya dalam menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan struktur untuk pengolahan data yang kompleks. Dengan menggunakan teknik analisis statistika, penelitian dapat mengidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan serta mengukur kekuatan atau besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mengurangi bias dalam hasil penelitian, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas temuan ilmiah. Selanjutnya adalah kelemahan statistika sebagai tool of science. Yang pertama yaitu keterbatasan data. Jadi statistika sebagai tool of science ini berbasis pada data saja. Lalu terdapat kesalahan dalam pengolahan data. Asumsi statistika. Asumsi ini berdasarkan normalitas data, homogenitas data. Lalu terdapat bias dalam analisis. Lalu statistika terbagi menjadi dua uji, yaitu uji parametrik dan non-parametrik. Untuk kelemahan dari parametrik yaitu populasi yang harus memiliki varian yang sama dalam uji parametrik. Lalu kemudian ada variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval atau bisa diukur dalam skala rasio. Lalu kemudian ada populasi yang harus normal dan bervarian sama. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka uji parametrik tidak bisa digunakan. Lalu kemudian ada non-parametrik, yaitu kelemahannya hasil pengujian tidak setajam pada metode parametrik. Lalu terkadang terdapat pengabaian informasi tertentu. Lalu hasil analisis non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada metode parametrik. Lalu untuk solusinya, untuk keterbatasan data, dalam mengatasi keterbatasan data dapat digunakan teknik sampling yang lebih baik dan representatif. Kemudian dapat ditingkatkan kualitas dalam pengumpulan data, lalu menggunakan teknik imputasi data untuk mengatasi data yang hilang atau tidak lengkap. Untuk pengolahan data dapat dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Kemudian untuk mengatasi asumsi pada statistika dapat melakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Kemudian memeriksa asumsi normalitas sebelum melakukan analisis parametris. Kemudian menggunakan transformasi data untuk menyesuaikan distribusi data dengan asumsi yang diperlukan. Lalu bias dalam analisis dapat diatasi dengan menggunakan metode blind atau double blind dalam eksperimen untuk mengurangi bias pengamat. Kemudian menerapkan teknik analisis yang dapat mengoreksi bias seperti pemodelan statistik berbasis pada propensity score matching.
Kemudian untuk contoh penerapan statistika sebagai tool of science sendiri, di sini terdapat data eksperimen tentang pengaruh konsentrasi lautan terhadap laju kenaikan suhu oleh Putri dan kawan-kawan pada tahun 2017. Untuk tabel yang pertama di sini ada hasil pengamatan air. Di sini konsentrasinya 0% dengan waktunya berbeda-beda. Kemudian pada tabel 2 yaitu manipulasi konsentrasinya yaitu 5% dengan waktu yang berbeda-beda juga. Bisa di next. Kemudian pada tabel 3 ini hasil pengamatan dengan manipulasi konsentrasi 10% yang dilakukan sebanyak 5 kali dan didapati waktunya juga berbeda-beda. Pada tabel 4 itu manipulasi konsentrasinya 15% dengan hasil waktu yang didapat juga berbeda-beda. Pada tabel 5 manipulasi konsentrasinya 20% dan pada tabel 6 manipulasi konsentrasinya 25%. Data tersebut merupakan data rasio yang mana dapat dilakukan uji parametrik, akan tetapi dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Data tersebut diolah dengan perangkat SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Bisa dimasukkan datanya seperti ini melalui variabel view, kemudian nanti dimasukkan ke data view. Bisa di next. Ya, untuk uji normalitas dan homogenitas, nah di sini dilakukan uji normalitas dan homogenitas karena normalitas dan homogenitas ini merupakan syarat dapat dilakukannya uji parametrik. Dan didapati bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas dan homogenitas yang telah dilakukan di sini lebih besar dari 0,05, yang mana hal tersebut menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal dan juga homogen. Oleh karena itu, uji parametrik dapat dilakukan. Bisa di next. Ya, karena data tersebut terdistribusi secara normal dan juga homogen, maka dilakukan uji one way ANOVA. Dalam hal ini uji parametriknya yaitu one way ANOVA. Di sini one way ANOVA digunakan karena pada data tersebut terdapat 5 kelompok atau 5 kali terdapat lebih dari 2 kelompok atau 6 kali manipulasi konsentrasi. Dan berdasarkan hasil uji one way ANOVA didapati bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam laju kenaikan suhu dari 5 kelompok konsentrasi. Ini merupakan referensi yang digunakan dari kelompok kami untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 kelas KI 2023. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.